Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam topik di tengah penderitaan Tuhan tetap setia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Titus 1 ayat 2-3, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, Ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan, Ia sedang memberikan kita kesempatan untuk mengenal Dia dan kesetiaannya lebih dalam lagi. Kita diajak untuk percaya pada janji-Nya yang tidak pernah berubah. Kita diajak untuk terus bersandar dan bersukacita di dalamnya. Tidak hanya itu, kita pun diajak untuk melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui sudut pandang Allah, penderitaan sebagai sarana untuk memurnikan kita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk tetap bertahan dalam iman, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah tetap menaruh pengharapan pada keselamatan dan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya, termasuk kepada kita. Dalam Titus 1 ayat 2-3, kita diajak untuk melihat Tuhan dan pengharapan yang diberikannya kepada umatnya. Pengharapan akan hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah adalah pengharapan yang akan mereka terima di masa yang akan datang. Dan ini merupakan inti dari iman Kristen, serta menjadi dasar bagi kehidupan orang percaya. Sebab pengharapan ini bukanlah hasil usaha manusia, tetapi dari Allah sendiri. Ini adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Pengharapan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan membuat kehidupan orang percaya tertuju kepada Allah, pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang selalu setia pada janjinya, dan janjinya ini pasti akan tergenapi tepat pada waktunya. Namun, sambil menunggu waktu itu, ada sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Injil adalah kebenaran yang berasal dari Allah, dan pemberitaannya harus dilakukan sesuai dengan otoritas dan perintahnya. Sebab pemberitaan Injil adalah salah satu sarana yang dapat Allah gunakan untuk menjangkau manusia, untuk memperdengarkan kabar baik tentang keselamatan. Ini adalah tugas yang mulia dan penting bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, meskipun kita berada dalam penderitaan, kita tetap diajak untuk memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan pengharapan itu telah diberikan bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Kita pun diajak untuk mengerti dan memahami bahwa Allah telah menyatakan pengharapan ini melalui firman-Nya dan akan memenuhi tepat pada waktunya. Sekali lagi, Paulus adalah tokoh yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan kita tentang hal ini. Paulus memiliki pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Paulus tetap memberitakan Injil meskipun ia menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Ia tidak pernah menyerah atau kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Kita dapat mengetahui hal tersebut dalam perkataan Paulus menjelang akhir hidupnya dengan perkataannya. Aku telah berlomba dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Perkataan ini menunjukkan perbuatan Paulus yang tetap memberitakan Injil dengan dasar pengharapan yang kokoh dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang Paulus hadapi, ia tetap melakukannya sampai akhir hidupnya karena ia mengenal Allah dan telah mengalami kesetiaannya dalam hidupnya. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita percaya
bahwa Allah telah menjanjikan hidup yang kekal kepada kita, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Apakah kita memiliki kesabaran dan ketabahan untuk terus memberitakan Injil, meskipun kita tahu kesulitan dan tantangan yang akan kita hadapi sampai pada harinya? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas hidup yang kekal yang Engkau berikan kepada kami sebelum dunia dijadikan. Kami berdoa, memohon agar Engkau boleh mengukuhkan iman dan pengharapan dalam diri kami, agar kami dapat memiliki akar yang kuat di dalam Engkau saja. Peliharalah iman kami sampai akhir hidup kami. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, dan beri kami kesetiaan untuk mengabarkan Injil. Meskipun kami tahu akan ada banyak kesulitan dan tantangan yang akan menanti kami. Ajar kami untuk setia, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu menyatakan kesetiaan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.